Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah kajian kebahasaan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan judul Objek Kajian Linguistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Kurotuaini dengan NPM 2422496. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik ini adalah bahasa baik secara keseluruhan maupun komponen-komponen penyusunnya. Objek kajian linguistik adalah bahasa pada manusia. Yang mampu menguasai bahasa adalah manusia, yang artinya hewan maupun tumbuhan tidak memiliki bahasa. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu linguistik dan bahasa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang menguji, menelaah atau mempelajari bahasa secara umum yang mencangkup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu ada bahasa sebagai objek kajian linguistik. Yang pertama, bahasa adalah bunyi. Ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia, sifatnya sistematis dan berulang-ulang. Sehingga, kalau salah satu bagian yang terlihat, maka bagian lain dapat diramalkan atau dibayangkan. Misalnya nih, bila kita menemukan kalimat ibu dua ekor, dengan segera, kita dapat menduga bunyi atau bahasa itu secara keseluruhan. Selain itu, sistematis di sini pun mengandung arti bahwa bahasa dapat diuraikan atau satu satuan yang tersyarat yang dapat diramalkan. Yang kedua yaitu ada bahasa adalah sistem lambang. Yang dimaksud lambang di sini adalah tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian. Untuk memahami hal tersebut, kita harus mempelajarinya. Tanda adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu atau hal yang menimbulkan reaksi yang diwakilinya. Jadi, lambang adalah sejenis tanda yang bermakna bagi kegiatan komunikasi manusia. Yang ketiga yaitu ada bahasa, itu sistem bunyi. Artinya bahwa bahasa merupakan bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh ucap yang mengandung makna. Bunyi ujaran ini merupakan objek utama primer bagi kajian linguistik, sedangkan bahasa tulis sebagai kajian sekunder. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri bahasa. Yaitu yang pertama itu bahasa mempunyai bunyi-bunyi konsonan dan vokal aduktif. Yang kedua yaitu bahasa mempunyai spesialisasi. Yang ketiga yaitu bunyi-bunyi bahasa mempunyai makna dan mengacu pada objek tertentu. Yang keempat yaitu bahasa dapat disegmentasikan dalam unit satu-satuan. Yang kelima itu bahasa mempunyai rujukan tentang topik yang sedang dibicarakan. Yang keenam yaitu bahasa dapat dipelajari karena bersifat sistematis, berkaidah dan teratur. Yang ketujuh yaitu bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan bahasa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe bahasa. Tipe bahasa yaitu ada 5. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi yaitu bunyi bahasa meliputi fonom, vokal, konsonan, semivokal, diftong, gugus konsonan, pneumatik, grafem, fonomatikal. Yang kedua yaitu morfologi, adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata termasuk proses pembentukannya. Yang ketiga yaitu kalimat objek kajian linguistik, yaitu mempelajari makna bahasa, makna kata, frasa, dan kalimat tanpa memperhatikan konteks penggunaannya. Yang selanjutnya itu konteks linguistik. Konteks linguistik adalah konteks yang berkaitan dengan bahasa, yaitu hubungan antara kata, frasa, kalimat, dan paragraf. Di sini Baiklah, saya Emri Kurniawan. Saya akan melanjuti materi yang sebelumnya.
Oke, yang pertama adalah variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan salah satu materi kajian linguistik yang mempelajari perbedaan bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama adalah jenis variasi bahasa, yaitu adalah ideolek. Variasi bahasa yang bersifat perseorangan, meliputi warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Oke, yang selanjutnya adalah dialek. Variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur yang berada di satu tempat wilayah atau area tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah kronolog. Variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial tertentu. Oke, yang terakhir adalah sosiolek. Variasi bahasa yang berkenan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Oke, selanjutnya adalah objek kajian sekunder. Objek kajian linguistik sekunder adalah bahasa tertulis seperti dokumen, buku, dan laporan. Tulisan merupakan objek kajian sekunder dalam linguistik, sedangkan bahasa lisan merupakan objek kajian primernya. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mempelajari bahasa dalam segala aspeknya. Oke, yang terakhir adalah bahasa aksara. Sebelumnya yang ketiga ini bahasa aksara. Fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan dengan digunakan dalam sistem bahasa tertentu, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut membedakan makna. Yaitu adalah morfologi. Baryadi dalam buku Morfologi dalam ilmu bahasa menjelaskan morfologi sebagai kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris morphology. Morph berarti bentuk, sedangkan logi berarti ilmu. Bila digabungkan morfologis berarti ilmu tentang bentuk. Oke, itu yang terakhir, yaitu ejaan. Manfaat ejaan kebahasaan. Kebahasaan membuat tulisan lebih tertata, rapi, dan tidak acak-acak, sehingga lebih mudah dimengerti. Ejaan kebahasaan membuat tulisan menjadi universal dan dapat dipahami oleh orang lain. Ejaan kebahasaan menjelaskan intonasi dan tulisan tersebut sehingga pembaca dapat mengetahui emosi. Sekian materi dari saya akhiri.